Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran matematika kali ini kita akan bahas tentang skala. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang peta dan denah. Nah, ini skala ini ada hubungannya dengan peta atau denah. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Oke, dan ini kegunaan skala ini ada dua ya. Yang pertama yaitu untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah. Nah, kita lihat di sini adalah peta Provinsi DKI Jakarta. Di bawahnya kita lihat tertulis skala 1:1.500.000. Nah, ini artinya skala 1:1.500.000 artinya jadi 1 cm pada peta ini jarak sebenarnya itu adalah 1.500.000. Nah, kemudian yang kedua, kegunaan dari skala adalah untuk membuat maket atau miniatur bangunan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh maket dari gudang PT Ensefal Balikpapan. Di sini tertulis skalanya 1:200. Artinya setiap 1 cm jarak pada maket, ya, ini 1 cm jarak pada maket itu mewakili 200 cm jarak sebenarnya. Jadi jarak di maket 1 cm, nah untuk jarak sebenarnya itu adalah 200 cm. Nah, dapat kita simpulkan di sini 1:200 itu artinya 1 di sini adalah jarak di peta, sedangkan 200 di sini adalah jarak sebenarnya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan skala ya atau jarak pada peta dan juga jarak sebenarnya. Nah, kita bisa pakai segitiga ini untuk bantuan mencari rumusnya, seperti kita mencari kecepatan atau debit ya pada pelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada JP. Apa itu JP? JP itu adalah jarak pada gambar atau pada peta atau pada maket atau pada denah ya. Jadi ini bukan jarak sebenarnya. Kemudian ini JS. JS adalah jarak sebenarnya dan S adalah skala. Oke, seperti biasa kita tutupi satu persatu ya untuk mengetahui rumusnya. Oke, kita lihat, kita pertama tutupi dengan JP. Berarti rumus JP itu adalah, ini karena sejajar jadi JP sama dengan JS dikali S. Masih ingat ya? Lalu yang kedua kita cari JS. Berarti kita tutupi JS. Jarak sebenarnya. Jadi bisa kita tuliskan JS itu adalah JP-nya di atas per, ini sebagai tanda bagi, per S. Jadi JP per S atau JP dibagi S. Oke, next kita cari skala. Kita tutupi skalanya. Lalu kita tuliskan S sama dengan JP per JS. Contoh yang pertama, jarak dua kota pada peta 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Oke, kita tuliskan dulu, diketahui JP-nya 20 cm, JS-nya 400 km. Yang ditanyakan adalah skala. Oke, kita buat rumusnya. Tadi S itu, oke, kita tutupi S-nya, yaitu berarti JP per JS ya. S sama dengan JP per JS.
sama dengan JP-nya berapa? 20 cm per 400 km. Nah ini karena satuannya masih beda, jadi kita harus samakan. Skala itu satuannya cm. Jadi 400 km kita harus ubah menjadi cm. Masih ingat ya, dari kilometer ke sentimeter berapa loncatnya? Oke, 20 cm per, jadi dari kilometer ke sentimeter, ini jadinya 40 juta sentimeter ya. Sama dengan, maaf ini dibagi dulu ya, sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Atas bagi 20, bagi bawah bagi 20. Kenapa dibagi 20? Agar yang atas ini habis atau hasilnya 1. Jadi kita bagi dengan 20. Sama dengan 1, 20 dibagi 20 itu 1 per 40 juta dibagi 20. 2 juta ya. Oke, nah ini 1 per 2 juta atau 1 banding 2 juta bisa kita tuliskan seperti ini, 1 banding 2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1 banding 2 juta. Oke, contoh yang kedua. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta jika jarak dua kota sebenarnya 175 km. Berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Berarti kita cari jarak pada peta ya. Kita ketahui dulu skalanya 1 banding 1 juta dengan jarak sebenarnya itu 175 km. Yang ditanyakan adalah JP atau jarak pada peta. Oke, kita lihat di rumusnya JP. Nah, JP kita tutupi. Kita dapat rumusnya jadinya JP sama dengan JS dikali S. JP sama dengan JS-nya 175 km. Nah, agar memudahkan kita dalam proses penghitungan, untuk skala ini kita tulisnya ke bawah ya. Jadinya dikali 1 banding 1 juta. Seperti ini. Jadi skala itu bisa ditulis seperti ini. Bisa juga ditulis seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kilometernya kita ubah menjadi sentimeter. Jadi 17.500.000 cm dikali 1 per 1 juta. Sama dengan jadinya 17.500.000 per 1 juta. Oke, ini karena sama-sama memiliki 05, jadi kita coret ya. 5 0 di atas dan 5 0 di bawah kita sama-sama coret. Nah, hasilnya jadi tinggal 175 per 10 sama dengan 17,5 cm. Jadi, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 17,5 cm. Contoh yang ketiga, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan skala 1 banding 400. Seperti terlihat pada gambar berikut ya. Nah ini kita umpamakan adalah gambar pada peta atau pada gambar taman tersebut dengan panjangnya 5 cm dan lebarnya 4 cm. Kita tentukan panjang, lebar, dan luas taman sebenarnya. Nah, kita dengan skalanya tadi 1 banding 400, tadi bisa kita tuliskan dengan 1 banding 400 atau 1 per 400. Nah, kita lihat rumusnya ya. Karena ini yang dicari adalah jarak sebenarnya atau luas sebenarnya atau panjang dan lebar sebenarnya, maka kita tutupi dulu JS. Jadi kita dapat rumusnya JP per S. Nah, JP
Di sini karena di sini bukan jarak yang dibahas tapi panjang, lebar dan luas, maka kita tuliskan panjang taman, tapi sebetulnya sama ya, rumus ini masih bisa kita gunakan. Jadi panjang taman sama dengan panjang denah atau panjang pada peta ya, atau panjang pada gambar dibagi, nah nulisnya ke samping, dibagi skala ya. Jadi panjang denahnya berapa? Nih, 5 cm dibagi skalanya 1/400. Nah, kamu masih ingat kan cara pembagian dengan pecahan? Nah, ini betul, ini dibalik ya. 400-nya di atas, satunya di bawah. Tapi ininya tandanya kita ubah menjadi kali. Jadi 5 kali 400/1. Hasilnya 2000. Sama dengan lebar taman ya. Lebar taman juga sama rumusnya, lebar pada denah atau lebar pada peta dibagi skala. Jadinya lebar denah dibagi skala sama dengan lebarnya berapa? 4 cm dibagi 1/400 sama dengan 4 dikali, dibalik ya, 400/1 sama dengan 1600. Nah, kita sudah dapatkan panjang taman dan lebar taman sebenarnya. Panjang taman sebenarnya 2000 cm atau 20 meter. Lebar taman sebenarnya 1600 cm sama dengan 16 meter ya. Kita ubah menjadi meter semua. Kenapa? Karena untuk luas sebenarnya atau jarak sebenarnya itu menggunakan satuan meter atau kilometer ya. Jadi ingat, kalau untuk panjang sebenarnya atau lebar sebenarnya atau jarak sebenarnya itu menggunakan meter atau kilometer. Jadi bisa kita tuliskan luas taman, ini ingat ya, luas persegi panjang, caranya adalah panjang dikali lebar ya. Jadi 20 dikali 16 sama dengan 320 meter ya. Luas taman sebenarnya 320 meter persegi. Kenapa? Karena ini adalah luas ya. Kalian kerjakan latihan berikut ini, kerjakan di buku latihan ya. Setelah itu seperti biasa hasilnya difotokan dan dikirim japri ke ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.